Om Swastiastu, Awigamastu, Namo Siddham. Para pemirsa yang budiman, pada hari ini Sri Begawan akan membahas tentang Purana Batur Kelawasan, di mana Purana ini adalah hasil warisan leluhur kita masa lalu yang sangat tua, sebelum adanya pengaruh agama-agama masuk ke Bali maupun Nusantara ini. Leluhur kita masih menganut satu sebutan Tuhan yang disebut dengan Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya sering disebut Tan Keneng Winayapa, artinya tidak bisa dibayangkan dan tidak tersentuh. Nah, itulah yang kehidupan pertama melahirkan sebuah prestasi untuk menjaga keseimbangan jagat semesta ini yang disebut dengan Batur Kelawasan. Karena Sang Hyang Taya dapat dimaknai kegaibannya apabila telah dibangun sebuah niasa atau simbol yang disebut dengan tu, dari batu, dari tunggak, dari tugah, dari tunggal, yang berkata asal dari tu. Kekuatan Sang Hyang Taya yang turun ke manusia disebut dengan tuah. Nah, tuah inilah yang ditulis dalam bentuk batu yang disebut dengan Batur Kelawasan, yang isinya ling te kita nanak riwakasan praktiasa ukir lan pasir. Ukir pina kewetu saning kara, pasir ang lebur saning mala. Ring tengah-tengah kita ang upahayu. Ang upahayu te kita maring relepaing telapak tangan. Ayu kita kamaduk aprikosa dening Prajapati. Yan tan eling ring bisa mantu. Mogi-mogi kita tan amanguh rahayu. Kegeringan sugih gawe kirang pangan, tan amanguh rahayu masuduk maring padutan lan cendek tuh. Yen kita eling kawekasan ri bisamanku, mogi-mogi kita rumbiah makurambiah. Sarwa tinanur mupu, sarwa tinuku murah. Anemu negara kang tata titi tentrem keteraharja gemah ripah loh Cinawi, yang artinya, anakku semuanya, ingatlah pesan dan petunjukku untuk menjaga keseimbangan jagat semesta ini. Jagalah gunung, karena gunung sebagai pusatnya amerta, dan sucikanlah laut, karena laut tempat pengeleburan semua kekotoran dunia. Di tengah-tengahlah membangun kehidupan, membangunlah kebahagiaan dan kehidupan dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali engkau merusak alam. Yang tidak ingat, kalau kamu tidak ingat dengan bisamanku, mogi-mogi tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Banyak kerja tanpa hasil, berkelahi sesama, kesakitan, dan umur yang sangat pendek. Nah, itulah pesan dari luhur kita. Kalau kita ingat menjaga, diberikan. Kalau kamu ingat pesanku, semoga di kemudian hari engkau akan berkembang dengan baik. Banyak rezeki, murah sandang dan pangan, umur yang panjang. Nah, itulah yang digariskan oleh leluhur kita. Maka kita jaga alam ini dengan baik.
Nah, untuk menjaga alam itu disebutkan, diuraikan di sana dengan sat kertih 6 yang harus dijaga untuk keseimbangan alam dan untuk kesucian alam, yaitu 1. Atma kertih, menyucikan atman dan seisi alam ini. Yang kedua, segar kertih, menyucikan laut. Yang ketiga, danu kertih, menyucikan sumber-sumber air. Yang keempat, warna kertih, melestarikan dan melindungi dan menyucikan tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, jagat kertih, menyimbangkan seisi alam di jagat ini. Terus yang keenam adalah jana kertih, memuliakan manusia, menyucikan manusia supaya manusia menjadi manusia yang unggul. Lagi sebentar kita akan lanjutkan kembali. Untuk menyucikan alam ini dibuatlah sebuah tatanan yang disebutkan upacara. Nah, upacara itu dalam konsep skala, sakala, niskala. Yang sakala itu adalah proses untuk menjaga ekosistem alam ini, mengatur tata ruang. Dalam itu disebut dengan tata ruang itu pranata paterana tahta tanah Bali. Di dalam pranata tahta tanah Bali ada disebut dengan asta kosala, asta kosali, asta petala, asta bumi, asta pungku pernawa. Ada 5 hal yang diatur untuk mengatur, untuk menata jagat ini supaya jagat ini kelihatan seimbang, indah, dan harmonis. Nah, di setiap rumah itu ada pakai sukat asta kosala kosali. Asta kosala tempat tinggal rumah untuk laki-laki. Asta kosali tempat tinggal rumah untuk perempuan. Asta bumi untuk menata ruang di jagat ini, tata ruang. Asta petala untuk membuat bendungan, membuat sumur, membuat terowongan, dan lain sebagainya. Asta pungku pernawa itu untuk sukat perahyangan. Nah, ini yang dibagi oleh leluhur kita, sehingga di setiap rumah mencerminkan sat kertih untuk tempat kita di Bali. Atma kertih, kita harus punya tempat sembahyang, tempat suci yang disebut sanggah. Sanggah itu artinya kita menyangga kekuatan Sang Yang Taya atau Sang Widiwasa. Yang kedua, harus ada tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan warna kertih. Ada 4 tumbuh-tumbuhan yang harus ditanam di karang rumah yang disebut dengan wasudena, yaitu yang menghilangkan sifat-sifat negatif menuju positif, yaitu 1 cendana, kedua gaharu, ketiga jepun, yang keempat cempaka. 4 inilah yang memang harus ada di pekarang rumah. Yang mencerminkan danu kertih adalah sumur dan tempat-tempat air di karang rumah kita. Yang mencerminkan jagat kertih adalah tembok penyengker. Maka di Bali ada setiap rumah ada tembok penyengker. Yang mencerminkan segar kertih adalah jelinggingan. Maka setiap rumah ada jelinggingan, telajakan, tembok, baru natah, baru pauman. Pauman itu dibagi itu dengan konsep asta kosali. Misalnya kalau rumah asta kosali disebut loji. Kalau rumah asta kosala untuk laki-laki disebut Balai Mundaksari, Balai Bandung, Balai Agung, dan lain sebagainya.
Nah, itulah tatanan ruang yang ada di Jagat Bali ini yang mesti dilestarikan oleh kita semua, termasuk pemerintah, masyarakat, dan komponen-komponen yang lainnya. Nah, terus untuk menjaga keseimbangan ini dibuatlah sebuah konsep sakara. Nah, sakara ini adalah upacara untuk menuju niskala. Dari skala, setelah ada upacara penyucian, upacara bebantenan, upacara yadnya yang dibagi dalam 5 kelompok yadnya, terus kemudian baru bisa manusia mencapai niskala, ke alam niskala, ke alam yang sunia, alam yang taya, yang tanpa winayaka, yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa diraba, tapi ada. Nah, seperti kisah kosong itu berisi itu kosong. Nah, inilah yang diwariskan oleh leluhur kita dalam konsep penata ruang jagat ini. Nah, sehingga manusia bisa melakukan satkerti dengan baik, saat itulah manusia akan mencapai sebuah kebahagiaan yang sejati. Maka disebutkan satkerti. Jadi kebahagiaan yang sejati, kesejahteraan juga yang sejati. Satu inti, kerti itu kesejahteraan. Inti hidup adalah kebahagiaan. Apabila manusia mampu menciptakan dirinya bahagia, dia akan mencapai kesejahteraan. Maka dari itulah yang menjadi sebuah warisan oleh leluhur kita. Kemudian turunan ini disimpulkan lagi menjadi Tuhan adalah Atma Kertihnya, segara, danuh, wana itu adalah lingkungannya, dan jana kertih adalah manusianya. Sehingga Tuhan, lingkungan, dan manusia dijadilah konsep secara keseluruhan disebut dengan Trihita Karana. Kita lanjutkan sebentar lagi. Pemirsa yang sangat saya bawakan kasihi, warisan leluhur kita amatlah menyempurnakan kehidupan kita. Hanya leluhur kita membuat batasan yang disebut dengan Trisemaya. Atita, Wartamana, Anagata. Atita adalah masa lalu. Masa lalu yang kita cerminkan di dalam konsep pelestarian, menjaga warisan-warisan leluhur kita supaya menjadi sebuah tonggak pengeling, tonggak pengingat bahwa leluhur kita memiliki sebuah kebudayaan, memiliki sebuah peradaban yang beradab. Wartamana itu adalah masa kini. Bagaimana keturunannya beliau yang kita puja sebagai bentuk dalam pitra itu, melihat keturunannya bisa menjaga pada zaman ini, ditambah dengan sebuah konsep masa kini atau zaman kini, dilengkapi, tidak menghapus jejak leluhur masa lalu, tapi dengan menambah kearifan, menambah masa kini. Tapi sekarang ada digitalisasi, ada televisi, ada YouTube dan lain sebagainya. Itu kita bisa manfaatkan pada masa kini, tetapi tidak merusak warisan-warisan masa lalu. Jadi warisan masa lalu kita bisa bawa masuk ke ruang kekinian. Nah, ruang kekinian inilah kemudian masuk ke ruang masa yang akan datang, yang disebut dengan Anagata. Jadi masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah rangkaian sebuah perjalanan hidup yang tak terputus. Nah, inilah manusia yang disebut memiliki masa depan yang sempurna. Dan bagi manusia yang tidak memiliki masa depan,
dia tidak ingat dengan masa lalunya. Nah, inilah pesan leluhur kita, sehingga masa kini walaupun semodernnya, kita bisa isi dari kearifan-kearifan masa lalu leluhur kita. Maka itulah disebut kita dengan pi atau pituduh. Setelah kita bisa mampu mengutarakan kepada masyarakat dan kepada generasi kita, akan menjadi sebuah pitutur. Nah, inilah yang harus dilanjutkan terus oleh generasi kita, supaya jejak-jejak sejarah peradaban masa lalu, masa silam tidak musnah begitu saja. Seperti leluhur kita lakukan, begitu agama-agama luar masuk ke Bali dan ke Nusantara ini, tidak serta-merta diikuti 100%, disaring begitu, mana yang bisa masuk, yang selaras dengan agama leluhur kita, itu bisa masuk. Karena di Bali sendiri seberabad-abad terus berubah menurut periodisasi. Jadi abad ke-1 sampai abad ke-5, di mana Hyang Putrajaya menapakkan pertama kali kakinya di Gunung Udaya Parwata, yang melanjutkan sebagai keturunan Manu, karena di dalam Ityasa Ramayana Begawan Manu diturunkan pertama kali di Udaya Parwata. Jadi manusia pertama pada zaman Manwantara itu diturunkan di Udaya Parwata yang sekarang disebut dengan Gunung Agung. Pada Ityasa Sarga Kiskindha, Sri Rama menceritakan bahwa Udaya Parwata adalah Jonggring Selaka, jadi pintu gerbang surga. Pada saat Begawan Manu bertriwikrama, beliau menapak pertama di Udaya Parwata atau Gunung Agung, kedua di Gunung Himalaya, ketiga di alam yang tidak kelihatan atau Swarga Loka, dan kembali keempat menginjak kepalanya Maharaja Bali, dan kembali dia ke Bali. Nah, disitulah Begawan Manu, manusia pertama yang meluluhkan ras manusia Nusantara, itu kemudian menikah dengan seorang bidadari bernama Dewi Sukasti. Sehingga orang Bali sampai sekarang pun pada saat memukul Maligya harus menggunakan bunga Sukasti sebagai bunga sekah atau puspalingga. Itu menandakan bahwa kita harus kembali ke leluhur kita, ke Begawan Manu, disebut manunggal atau manusia atau manusia. Jadi kita adalah menyatu dengan Manu, kemudian kitalah wangsa Manu. Dan inilah yang dititipkan oleh leluhur kita, supaya kita mengingat jejak-jejak masa leluhur kita, sehingga kita tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang baru atau hal-hal yang menjanjikan. Mari kita jaga peradaban leluhur yang adiluhung ini, sehingga janji leluhur kita yang belum terpenuhi sampai sekarang adalah negara kang tata titi tetap keterahaja kemahripah loh Cinawi, yang disebut dengan Dharma Mahotama Jayaning Negari. Om Santi 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 Om.